Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro udah ke card reading lagi. Hari ini judulnya adalah Message for Your Relationship. Ya, bahasa Indonesianya adalah pesan-pesan untuk kisah kasihnya kamu. Kisah kasihnya itu jangan mikir untuk cinta doang, romantisme gitu ya, gebetan, ke mantan, ke pasangan gitu-gitu, enggak. Ini semuanya ke circle-nya kamu. Kenapa aku bikin seperti ini? Karena 2020, 2021 dan mungkin 2022 gitu ya, aku akan ambil vision gitu ya, dan ternyata visionnya itu hampir sama semuanya. Itu semuanya tentang relationship. Bukan aku bilang tentang karir dan segala macam, itu nggak penting, cuma ternyata ujung-ujungnya sama, yaitu gimana kita nyari relationship yang bener-bener tulus sama kita. Aku lihat dari 2020 klien-klien aku ratusan orang sampai 2021 ini yang nge-DM aku dengan semua ceritanya, komen-komen di YouTube juga ya. Itu banyak banget yang ngomongin tentang keruntuhan relationship, yang dibohongin sama teman bisnisnya, yang hancur bisnisnya hanya karena relationship dengan klien tidak berjalan dengan lancar, dan juga pastinya masalah keluarga dan masalah percintaan romantisme. Jadi sebenarnya itu terus gelombangnya ke situ terus. Dan bahkan kalau secara global, kalau kita lihat berita, benar-benar berita ya, angka perceraian dan angka meningkatnya isu-isu seperti itu tuh banyak banget. Bahkan 2021 ini platform seperti kayak Halodoc dan segala macam yang menawarkan jasa untuk healing session, bukan hanya untuk healing fisik gitu ya, jadi mental issue dan segala macam itu juga jadinya marak dan lagi meningkat gitu loh, lagi hype gitu, which means banyak banget orang yang butuh gitu, wejangan, saran-saran, dan mungkin juga prediksi tentang relationship atau tentang jalinan hubungan lah ya gitu. Jadi silakan ditonton, mau kamu single, mau kamu lagi proses perceraian, mau kamu lagi pengen mikirin tentang bisnis doang, monggo kesini, karena ini relationship untuk apa aja. Aku pun jujur sampai detik ini ngomong ini masih bingung nanti alurnya mau kemana, tapi aku istilahnya tuh berserah aja sama Tuhan Yang Maha Esa, sama semesta alam ini yang akan nanti ngasih energinya apa ke aku dan untuk wejangan ke kalian juga. Aku pengennya semuanya berjalan sesuai dengan intuisi aku dan sesuai dengan tarikan energi yang aku ambil. Jadi file number 1, 2, dan 3 nanti mungkin alurnya akan berbeda, let's see gitu ya. Oke, inget ya, jangan ada yang komen lagi, Kak aku pengen karir, sekali-sekali bikin karir dong. Ini bukan masalah karir dan apapun. Hubungan itu, kalau orang Indonesia tuh selalu bilang relationship itu hubungan cinta. No, relationship itu bisa apa aja. Bahkan kata-kata engagement atau pertunangan sebenarnya artinya adalah kita mengikatkan diri ke orang yang memang bener-bener ngerasa juga terikat sama kita. Jadi bondingannya atau ikatannya kuat. Ya, please be smart, teman-teman yang nge-view aku. Makanya aku selalu bilang nonton intronya seperti ini supaya tahu penjelasan aku ngomonginnya kemana, relationshipnya untuk apa ya, biar kita tuh nyambung. Karena kadang-kadang komennya itu aduh bikin hati aku kayak oh my god, aku nggak ngomongin itu doang. Sayang banget kalau kamu cuma ngelihat judul terus langsung kamu nggak mau nonton, padahal mungkin banyak message dan banyak prediksi yang cocok buat kamu gitu kalau kamu nonton dari awal, kalau kamu ngerti gitu ya teman-teman. Oke. Lumayan berat kalau kamu nonton ini dari awal pun aku udah mulai tergesa-gesa, padahal aku belum ngambil energi sama sekali. Ini berat bukan berarti apa, tapi aku yakin maksudnya Tuhan tuh banyak banget energi yang mau aku bacain ini. Banyak banget energi kalian yang nonton itu yang bener-bener pengen gitu, yang membutuhkan lah ya. Aduh sorry kata-katanya tuh bingung. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan smooth, enak. Aku ngambilnya juga enak, mudah-mudahan ya. So ya teman-teman, mulai dari sekarang pakai headset kalau memang ada headset kalian di samping kalian. And then juga saran dari aku, berdoa singkat dulu dalam hati, enakin badannya, ngulet-ngulet dulu ya, supaya kalian tuh bisa ngambil energinya juga enak gitu. Aku ngambil energi kalian enak, kalian juga lagi mungkin lagi lemah atau gimana, kalian bisa narik energi sekitar biar stabil, aku ambil lagi gitu ya.
Karena jangan salah, walaupun aku udah bikin ini, kalian baru nonton, ini banyak banget yang bilang kan ngantuk lah, capek, abis itu kayak lemes, tiba-tiba kayak gemeter, tremor sedikit, itu banyak banget. Yang haus juga tiba-tiba banyak banget, haus, lapar. Nah itu artinya memang aku lagi ambil energinya. So be careful juga. Kalau memang kalian nonton tarot readernya yang intuitifnya lumayan kencang, intuisinya lumayan gede, yes, harus juga kalian itu ambil energi juga gitu loh. Minum, enakin badan dulu, nafasnya juga distabilin dulu supaya enak gitu ya. Oke. Aku akan mulai ambil energi kalian, silakan banyak doa. Dan gak usah fokuskan ke hubungan kalian. Aku nggak ngomongin seseorang secara fokus gitu ya, nggak direct ke satu orang. Aku cuma pengen lihat aja kisah kamu atau segala macam yang semesta mau. Aku bilang dari tadi, aku aja nggak tahu nanti nih perjalanan ngobrolinnya kayak gimana. Jadi let's see aja. Message for your relationship, pile number 1, 2, and 3. Banyak banget, padahal ini kartunya keset, bukan tipe kartu glossy, tapi banyak banget yang jumping. Yang tadi aku bilang banyak banget message for you baby. Ini nggak akan aku ambil, ini aku akan jadiin pesan secara general. Seperti biasa aku kalau di intro banyak ya, kayak gini. The world, the world, a brilliant success, a time of joyful accomplishments and spiritual enlightenment, freedom to do whatever you want, be proud of yourself. Wow, bagus banget. Aku ngeliatnya banyak dari kalian juga yang udah ngerti harus ngapain di hidup kalian sih. Udah ngerti cara perang di hidup kalian apa. Aku ngeliatnya juga banyak banget dari kalian yang udah banyak banget makan asam garam, udah dibodohin, udah dizolimin, udah kayak ngerti orang yang bodoh, orang yang nyebelin, orang yang sok pinter, orang yang cuma tong kosong nyaring bunyinya, dan mana orang yang tulus. Jadi kalau memang kalian sering dizolimin, please jangan nyerah, hang on lagi, jangan keburu jatuh dan jangan keburu nggak percaya sama kuasa ilahi. Aku ngeliatnya setelah nonton ini, nggak lama setelah nonton ini, kamu bakalan dapetin hadiah, dapetin gift, komplimis dari semesta. Aku ngeliatnya kayak komplimen dari semesta. Aku ngeliatnya kayak gitu. Sorry kalau ada beberapa kata-kata yang salah. Aku bikin ini dari tadi udah 2 kali atau 3 kali take, emang agak susah ya karena aku lagi di masa-masa Merkuri retrograde, jadi lidah aku perlu. Sorry kalau ada beberapa yang salah, cuma aku yakin kamu ngerti ya. Silakan di pause juga kalau memang kalian mau lihat artinya. Aku ngeliatnya banyak banget joyful gitu, kata-kata joyful gitu, kayak lagi Merry Christmas. Dan ini ada yang jumping lagi. Children or childhood. Wow, aku ngelihatnya banyak orang-orang yang akan datang dalam hidup kamu lagi nih, soulmate atau semacam twin flame, whatever it is. Aku ngeliatnya banyak banget yang akan datang ke kehidupan kalian, yang bikin hidup kalian lebih semarak. Tapi be careful, jangan sampai ke-trigger kalau memang ini orang dari masa lalu kalian, misalkan mantan kalian atau mantan musuh kalian. Mantan itu kan banyak ya, bukan mantan pacar atau mantan suami istri doang, tapi banyak beberapa orang dalam hidup kalian dalam masa-masa yang dulu itu akan datang ke kehidupan kalian yang sekarang. Bisa jadi dia memang ngebantu kalian, atau sekedar dia hanya mampir terus bikin kalian gundah gulana sedikit. Nah ini adalah mungkin cobaan dari perjalanan kamu yang akan baru gitu loh. Jadi please be careful untuk orang-orang yang akan datang dalam hidup kalian. Mau dia itu baik buruk dilihat dulu, karena orang yang tadinya jahat mungkin bisa jadi akhirnya baik. Misalkan mungkin kamu di SMP sama di SMA beda geng dan itu nyebelin banget, tapi di kemudian hari di umur kamu yang 30-an mungkin kalian kayak jadi partner bisnis mungkin, atau kayak gimana, bisa jadi. Jadi please dicatat kalau memang kalian ngerasa ini penting ya. Hati-hati, setelah nonton ini mungkin kalian bakalan ketemu beberapa orang, entah yang memang dari masa lalu, atau kalau kalian percaya reinkarnasi, ini orang bisa datang dari sebelum kehidupan yang sekarang. Bisa jadi untuk menolong kalian, atau sekedar yang tadi aku bilang, cobaan dari semesta untuk bikin kalian kayak ngerasa indah-indah, semu-semu gitu. Indah tapi semu gitu ya. Jadi dilihat aja secara logika, dilihat aja, intinya gitu sih, dilihat beneran gak sih nih orang oke gitu loh ya.
Oke, pile number 1. Aku akan ngambil itu. Oke, this is pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Aku nggak akan ngambil banyak kalau yang untuk ini karena ini udah plus sama oracle. Bottom of decknya, wow, lihat deh, bagus banget. Ada the world, ada 10 of cups. Aku ngeliatnya banyak kehidupan cinta, kehidupan kasih yang bagus sih nanti sih setelah kamu nonton ini gitu loh. Cyclesnya kamu tuh mulai jalan, terus mulai lebih smooth jalannya, terus jalinannya juga lebih enak, lebih lurus, nggak chaos lagi, nggak rumit lagi gitu sih. Cuma ya itu ada beberapa sedikit kerikil mungkin ada orang yang dateng kalau kamu udah mulai sukses atau mulai kelihatan. Nah makanya itu yang aku bilang hati-hati. Nah mungkin nanti ini juga jadinya saran-saran ke depannya, makanya terlihatnya seperti ini. Mungkin ada beberapa saran semesta lagi yang akan kelihatan karena aku ngeliatnya ada beberapa kerikil nih, kerikil indah atau yang semu-semu, indahnya tapi semu gitu. Oke. Pile number 1, 2, and 3. Let's see. Message for love for you, baby. Baby, my baby unicorn. Pile number 1, 2, and 3. What happened? Message for you. Oke, aku akan ngambil ini. Nggak ada message yang signifikan. Nanti kita akan lihat bottom of decknya aja. Di sini ada daughter, anak kecil lagi. Dari tadi ketemu anak kecil. Ini tentang inner child juga mungkin. Wow. Aku ngeliatnya ini inner child, bukan masalah anak kecil atau anak cewek, anak perempuan kamu ya. Aku ngeliatnya di sini banyak inner child juga yang bukan yang nggak bagus, tapi yang ke-trigger keluar untuk masalah cinta atau masalah relationship. Mungkin gini, kayak kamu nggak suka banget gitu loh sama orang yang tegas banget, yang sok kasar atau kayak gimana, so kamu nggak mau punya pasangan yang kayak kasar atau yang ngomong tuh ceplas-ceplos gitu. Dan ini bikin kamu agak susah untuk mencari pasangan karena kayak kok ketemunya malah yang kasar-kasar mulu. Yes, karena kamu menarik energi yang masa lalu. Ingat yang aku bilang, the law of attraction. Apa yang kamu pikirin itu yang malah kamu ambil. Jadi mungkin kamu harus shadow work dan kamu juga harus istilahnya tuh bukan merelakan ya, tapi lebih kayak kamu ngomong sama diri kamu yang istilahnya masih anak kecil itu, so kamu bilang it's okay, yang dulu ya dulu. Yuk kita relain masa lalu yang dulu. Mungkin kita punya guru yang galak banget, yang bikin kita trauma, orang tua yang bikin kita trauma, galak banget gitu ya, atau enggak abang atau adik kita yang kayaknya bikin kita ngalah melulu. Dan ini yang bikin kita tuh trauma untuk deket sama orang, deket sama pasangan, temen, segala macam. Kita nggak mau punya sahabat karena kita takut diinjek-injek gitu kayak dulu, atau takut banget sama atasan kita karena kita tuh kayak ngerasa oh my god, gue tuh selalu dizolimin sama atasan gue. Itu banyak juga terjadi di klien-klien aku yang udah mulai tua. Ternyata di umur 20-annya dia sering digituin sama atasannya, diremehin dan segala macam, dan akhirnya susah untuk dapetin partner bisnis dan juga partner hidup. Nah ini mungkin aku ngata message for love-nya itu dulu. Itu nih banyak yang kayak gitu. Oh my god, yes. Jadi saran dari aku, kalau memang kalian ngerasa seperti itu pun kalian harus kayak merelakan, dan bukan merelakan sih, kayak puk-puk gitu, puk-puk bahu kalian yang masih kecil itu dan bilang it's okay. Kita mungkin dulu sedih tapi sekarang kita udah okay. Kita bakalan dapet pengganti dari semesta yang lebih baik. Dan yes, kita harus merelakan masa-masa itu. Anggap masa-masa itu menjadi masa-masa pembaharuan dalam hidup kita, supaya kita nggak gituin orang gitu. Apapun yang kalian omongin ke diri kalian, please jangan sampai inner child kalian itu yang bikin kisah kasih kalian, relationshipnya kalian sama siapapun itu jadinya tidak bagus. Mau tentang kalian mau nyari bos yang lebih baik, tapi kok dapetnya yang brengsek mulu juga ya, karena yang tadi aku bilang, kalian memikirkan hal-hal yang jelek mulu, dan itu yang ketarik sama semesta. Energi ini tuh pinter teman-teman, kalau kita narik yang nggak bener ya yang ketarik itu juga gitu loh, tanpa kita sadarin. Makanya harus dirilis, harus dibuang pelan-pelan, diikhlasin pelan-pelan apa yang tidak baik ya. Karena aku ngeliatnya dari tadi tuh ngomongin tentang kisah-kisah
masa kecil gitu. Jadi ini aku ngeliatnya kayak message for love-nya itu ngomongin tentang kalian masa kecil sih. Jangan sampai ada trauma, dan jangan sampai kamu tuh masuk ke istilahnya tuh PTSD gitu loh, trauma, sindrom trauma yang udah susah diobatin gitu loh, karena kalian terlalu banyak akar pahit ya. Dan ini yang susah bikin kalian punya pasangan, temen yang langgeng, sahabat, bahkan kayak hubungan-hubungan internal lainnya ya. Oke. Selanjutnya aku akan pakai salah satu kartu aku yang baru. Ini agak susah di shufflingnya, tapi really love it karena sarannya bagus-bagus banget. Oke, jadi maafkan kalau agak susah. Oke. Pile number 1, 2, and 3. Aku akan shufflingnya secara perlahan sambil cari. Romance, Cupid's arrow strikes. Look at this. Bagus banget, banyak banget yang akan terjadi dan hal-hal yang bagus yang akan terjadi. Cuma ya itu dia, kadang tuh dapat prediksinya bagus, cuma kenapa nggak terjadi Karoro? Karena ada beberapa hal, beberapa PR yang nggak kalian lakuin gitu ya. Nanti kita akan buka pile number 1, pile number 2, and then pile number 3. Silakan dipilih dengan bottom of decknya di sini. Wow, ini bagus banget ya, gila ya. Bottom of decknya di sini ada don't make decision based on guilt or what you think you should do. Wow, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Gila gak sih? Kata-kata yang atas sih yang bikin aku tuh deg-degan. Lihat deh, jangan bikin satu keputusan dari apa yang bikin kamu bersalah, atau dari masa lalu. Mungkin aku ngeliatnya kayak gitu. Aku ngeliatnya kayak banyak banget keputusan atau hal-hal yang kamu rasain selama ini, dan apa yang kamu pikirin selama ini tuh sebenarnya tuh nggak bener loh. Bukan nggak bener gimana, tapi sebenarnya ada hal-hal baik lagi kok yang bisa terjadi. Cuma kamu tuh udah memutuskan begini begitu. Yaitu dia based on your your past life, based on your trauma gitu-gitu. Jadi wah, ini keren, ini bakalan keren banget menurut aku nih. Tapi ya udah, oke. Kalian bisa lihat dari sini pile number 1, 2, and 3 kalau memang kalian mau langsung dari sini. Tapi aku akan bantu teman-teman pakai kristal dan segala macam yang ada di sini ya. Pile number 1 aku akan ngambil ini. Ini adalah gelang Rose Quartz and Carnelian, pembuka cakra kedua dan cakra keempat. Yang kedua di sini ada si gabungan dari kayu Palo Santo dan selenite. Ini untuk cleansing your energy, cleansing energi ruangan kalian juga. Dan pile number 3 di sini ada Big Raw Black Tourmaline. Ini kristal Black Tourmaline tapi yang masih raw, belum dipolis. Pembuka cakra pertama. So ya, silakan kalian juga pilih kalau memang mau pilihnya kayak gini. Aku akan mulai dari sini ya teman-teman. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Oke, beautiful soul, segitu aja intronya. Semoga ini bermanfaat juga intronya sebelum kita masuk ke sini. Alright, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si gelang Rose Quartz and Carnelian, pembuka cakra kedua dan keempat. Oke teman-teman, aku akan taruh sini. Lucu juga. And then yes baby, aku akan mulai pembacaannya. Ini lagi ngomongin tentang tadi saran cinta ya, saran kisah kasih sih sebenarnya, tentang relationship. Kita akan lihat seperti apa ya teman-teman. Ingat tadi di intro udah aku jelasin, silahkan lihat ke intro lagi ya di depan kalau memang pengen lebih jelas. Tapi aku singkatnya aku mau bilang ini bukan hanya untuk relationship pasangan, pasangan pacaran, nikah, mantan, itu enggak. Ini untuk apapun, partner bisnis kalian dan segala macam. Karena ini ngomong tentang hubungan, bukan tentang cintanya, tapi ngomongin hubungan kasihnya kalian. Ya, apa yang terjadi mungkin. Aku kayaknya mau ngeliat ini deh, yang terjadi dulu terus nanti pesan-pesannya. Alright. Pile number 1, what happened in your relationship ya, secara general. Apa yang terjadi sama kalian sampai kalian kok kena di sini gitu energinya. Kenapa kalian tuh kayak istilahnya disuruh semesta berjodoh untuk dengerin ini ya, what happened in you, in your relationship. Alright. Oke.
File number 1. Yes, banyak orang nggak bener memang dalam hidup kalian. Oke. Yes, look at this. Kenapa kamu disuruh nonton ini? Ini adalah menurut aku ini adalah kondisi kamu saat ini. Banyak orang yang nggak bener, banyak orang yang hanya mau sama kamu karena ngelihat kamu kayaknya sukses. Kamu ya mungkin bukan sukses, karena nggak semuanya ini mungkin sukses yang luar biasa gitu ya. Cuma aku ngeliatnya kayak banyak orang yang pengen deket sama kamu karena ngerasa kamu itu punya benefit buat dia. Dan ada juga mungkin friend with benefit di sini, if you know what I mean. Oke? Tunggu bentar, aku juga sekalian betulin ini. Aku ngeliatnya seperti itu. Aku ngeliat banyak teman-teman di sini yang pengennya itu hidupnya gini, sebenarnya standar. Kamu pengennya hidupnya standar. Aku ngeliatnya gitu. Karena di sini ada King of Pentacles, di sampingnya ada Four of Swords. Kalian pengen kayak yaudah kerja ya kerja, sekolah ya sekolah, habis itu tidur gitu. Kalian pengennya tuh normal life. Aku kata-katanya tuh itu normal life, cuma di depan sama di belakang. Look at this. Yang nggak ngerti tarot pun mungkin tahu gitu loh kalau dari ilustrasi ini sebegitu jeleknya gitu kata-katanya the devil, ada tulisan juga everything is fine. Ini ada si Ten of Swords yang artinya kamu ditusuk berkali-kali dan dari belakang. Ten of Swords itu selalu dilambangkan ditusuk tapi dari belakang, yang artinya kayak ada kayak semacam snake in your blanket atau musuh dalam selimut gitu. Aku ngeliatnya kalian tuh terpenjara dengan kisah kalian, dengan relationshipnya kalian. Entah yang aku bilang tadi, mungkin kalau masalah kantor, gampangnya ya, kalau masalah kantor kalian mungkin nggak bisa resign dalam waktu deket, atau kalian nggak bisa ganti tim, ganti divisi dalam waktu deket karena keadaannya lagi kayak gini. Boro-boro ganti Karoro, orang masih kerja aja udah alhamdulillah, yes. Ada yang seperti itu, dan kalian tahu kondisi kantor kalian tuh udah chaos banget, udah politiknya udah kacau banget. Tapi kalian tuh istilahnya tuh di sekarang tuh di posisi nothing to do gitu loh, mau gimana lagi gitu. Jadi ya udah kalian tuh kayak pasrah. Di sini Four of Swords ngomongin tentang tidur. Jadi aku ngeliatnya kalian tuh udah yang penting istilahnya ya, kalau ini kantor ya kantor, ini punya pasangan di apa di kisah kalian tuh apa ya udah gitu. Jadi intinya di hubungan ini ya udah kalian ngerasa ya udahlah gitu. Daripada nggak ada, punya temen ya punya gitu. Udah gitu aja. Daripada nggak punya temen Karoro, udahlah yang itu ya itulah. Baik buruknya ya udahlah mau gimana gitu. Aku lihat seperti itu. Dan aku ngeliatnya ini ngegrogotin kalian. Karena The Devil ini bikin si Four of Swords ini pengennya tidur mulu. Dan kalau kalian lihat tidurnya itu seperti banyak beban. Nih, kayak headache, kayak sakit kepala, yang artinya kayak tidur pun nggak nyaman. Karena ya itu dia, mungkin kalian sebenarnya di alam bawah sadar kalian tahu ini tuh bukan sesuatu relationship yang baik, bukan sesuatu hubungan yang baik. Entah yang tadi aku bilang ya, ini temen biasa, temen nongkrong, temen happy, temen curhat sahabatan, atau memang ini kantor kalian, partner bisnis, pasangan, apapun hubungannya. Aku ngeliatnya sama alurnya. Kalian tahu di alam bawah sadar kalian, apalagi ketika kalian tidur, kalian tahu menjelang tidur, menjelang kalian memang mau istirahat, kalian tahu di dalam hati kalian ini kalian tahu nggak bener gitu loh. Dan aku ngeliatnya banyak beberapa hubungan kalian yang toksiknya itu karena beberapa adiksi. Karena Devil itu juga ngomongin adiksi. Aku selalu bilang Devil itu adiksi ya. Kenapa? Karena Devil itu setan, kesetanan. Setan itu bukan berarti kayak wow ada yang memang guna-guna kamu, belum tentu. Ini general reading, mungkin ada yang seperti itu ya, melet kamu, jadinya kamu suka sama orang, atau pasangan kamu direbut karena ada yang melet dia. Ada mungkin yang seperti itu, tapi aku lebih lihatnya message-nya adalah ini hubungan yang kayak setan, yang nikmat seperti setan duniawi. Mungkin dia itu mengajarkan kamu yang gak benar, atau yang simple ngegibah tiap hari, tiap kali whatsappan, tiap kali lihat Instagram yang dibahas itu tentang orang lain, kayak grup kalian aja yang paling hebat gitu loh. Kalian ngomongin orang lain seakan-akan orang lain tuh salah mulu di hidup kalian, gibah mulu, julid mulu.
tapi terus menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun tipe temenannya seperti itu, menghalalkan banyak hal yang menurut aku bukan hal yang baik, misalkan gitu, perselingkuhan, dia masih pacaran udah selingkuh aja nggak apa-apa, ya udahlah yang penting lo happy, bla 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 bla. Hal-hal simpel kayak gitu pun juga sebenarnya aku ngeliatnya tuh lama-lama ngegrogotin kalian, teman-teman. Trust me. Aku ngomong kayak gini karena udah banyak banget korbannya. Mungkin termasuk aku di saat-saat aku masih muda, hal-hal simpel, ngegibahin orang lah. Ada orang yang kayak aku tahu nih sebenarnya udah punya pasangan, tapi kok sama temen gue lagi ya, PDKT. Tapi aku ngerasa, bodo amat, bukan urusan gue. Itu lama-lama tuh juga ngekat gift dari Tuhan ke aku. Kenapa ya? Karena aku tahu itu salah tapi aku diemin gitu loh. Banyak juga hal-hal di pekerjaan kalian yang kalian tahu ini pekerjaan gak bagus, yang bikin kalian tiap kali tidur kalian tuh kayak, oh my god, gue ngelakuin hal yang gak bagus tapi kok gue happy gitu loh ya. Ini yang bikin kalian tuh capek dan kalian ngerasa ini tuh tanggung jawab kalian, ini tuh punggung kalian sakit, kayak sakit kepala atau sakit punggung gitu, yang kalian tuh ini beban gitu loh, ini beban buat gue gitu loh. Oh my god, serius, aku mau ngeliat devilnya itu apa, sebenarnya ada apa. Karena devilnya ini menarik sih. Devil di sini aku ngeliatnya sesuatu yang bikin happy. Entah kenapa, walaupun di sini nggak happy sama sekali, tapi aku ngeliatnya ini kayak sesuatu yang bikin happy sebenarnya. Kita lihat ya, The Hangman, wow, and then the dua-duanya major arcana. Dua-duanya major arcana dan bottom of deck-nya ada The High Priest. Ini juga major arcana, ngomongin tentang ketuhanan, ngomongin tentang pilihan hidup. So, aku ngeliatnya kamu pun tahu sebenarnya ini nggak bagus karena kamu ada di posisi The Hangman. Aku ngeliatnya di sini banyak banget yang devil ini ngomongin tentang hubungan yang spesifiknya ya. Ada beberapa orang mungkin yang memang friend, yang tadi aku bilang friend with benefit, yang memang hubungannya itu kegantung-gantung, nggak bakalan dijadiin pasangan, nggak bakalan juga dijadiin istri, suami, nggak bakalan dikasih lihat alias backstreet. Tapi kalian kekeh kalau ini adalah penakluknya kalian. Kalian kekeh di ini adalah journey-nya kalian, karena di sini ada journey. Kalian kekeh ini adalah my king and my queen. Kalian kekeh, padahal sebenarnya kalian tahu hubungan ini cepat atau lambat bakalan dimakan sama gagak yang bikin kalian pusing tiap hari. Aku ngeliatnya kayak gitu. Ada beberapa yang spesifik ke situ, tapi ada beberapa juga yang aku nggak mau ngomongin spesifik karena dapat sign-nya sangat-sangat general. Itu ngomongin yang tadi aku bilang, hubungan yang adiksinya kurang bagus, sesuatu yang kurang bagus gitu. Oke. Selanjutnya kita akan lihat dari sini, sebelum kita lanjut ke tempat yang lain, ke kartu yang lain, ada apa? Ada Eight of Pentacles, wow, sebenarnya bagus. Ada Sun, oh my god, tadi di depan dapatnya Daughter, di sini kamu dapatnya Sun. Nanti aku ceritakan, tapi kalau memang kalian pengen nonton di depan intronya, karena ini berkaitan dengan Sun atau anak kecil dengan inner child kalian, silahkan nonton di depan. Oke, ini kita baca bareng-bareng. Aku juga belum tahu ini apa. Deep in your heart you already know the answer, do what feels right. Oh my god, ini demi Tuhan ya, selalu aku bilang aku belum pernah lihat kartu-kartu ini sebelum memang ada di rekaman. Jadi dari tadi aku nggak ngeliat ini, tapi kalau kamu seksama dengerin aku dari tadi, ini adalah omongan aku dari tadi. Sebenarnya kamu deep inside your heart, kamu tahu ini mana yang nggak benar, mana yang benar. Kamu tahu kok hal-hal yang benar, mana yang benar, mana yang enggak. Intinya kayak gitu. Oh my god. Dan di sini aku ngeliatnya, karena di sini ada Eight of Pentacles, sebenarnya kamu adalah orang yang oke, orang yang maksudnya capabilitasnya cukup tinggi. Orang seneng sama kamu seperti King of Pentacles. Ini ada Eight of Pentacles. Orang tuh seneng kerja dan learning from you gitu loh. Kamu adalah orang yang baik segala macem lah. Wah, pokoknya orang seneng. Tapi aku ngelihatnya sih kayak orang manfaatin skillnya kamu sih. Karena di sini ada going back to school, taking a seminar, gitu-gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak kamu bakalan ketemu sama banyak orang dari masa lalu, karena juga tadi ketarik energi tentang Six of Cups ya di depan. Silakan nonton intro kalau mau ngerti ini. Ini adalah energi tentang masa lalu, mungkin kisah-kisah yang lalu. Dan aku ngeliatnya kayak banyak banget orang yang dari masa lalu kamu, mungkin yang tadinya
nganggap kamu remeh akan datang di kehidupan cinta kamu, kehidupan kasihnya kamu. Ingat, cinta atau kasih bukan masalah relationship cinta-cintaan doang ya. Cinta kasih maksudnya orang yang datang di hubungan kamu yang lebih detail, yang lebih intim. Mungkin dia sosok pengen jadi teman kamu, ngeliat kamu kerja keras pengen jadi timnya kamu, atau minta kerjaan dari kamu, gitu-gitu. So be careful, karena gini loh, aku ngeliatnya kamu sebenarnya tahu kok di hati kamu mana yang benar mana yang enggak. Dan aku ngeliatnya kalau kamu malah udah punya anak nih ya, aku ngeliatnya karena dari tadi ngomongin tentang anak, orang tuh kayak ngeri-ngeri sedap gitu loh sama kamu, karena mungkin kamu udah punya anak, kamu single father, single mother gitu ya. Terus ada yang ngedeketin kamu, aduh gue gak mau nih sama janda, sama duda, atau sama ya single mother gitu. Cuma kamu oke, kamu gimana? Jadinya yang tadi aku bilang, dia gak deketin kamu ya karena uangnya kamu doang, atau sesimpel ya pengen apa ya, pengen power dari kamu. Mungkin kamu gak terlalu yang kaya banget, cuma mungkin di kerjaan atau gimana, atau di social life-nya kamu oke, dan mereka suka gitu loh. Jadi kayak social butterfly gitu loh di kamu. Ini seperti itu. Jadi intinya di dalam hati kamu tahu, inner child kamu pun tahu mana yang baik, mana yang enggak. Dan satu hal yang dari tadi kelihatan banget dari depan, dari intro sampai sekarang pun kamu ketarik energi. Please, inner child kamu yang masih tidak happy, itu kalian happykan dulu. Inner child itu artinya apa? Artinya mau kamu sebesar apapun, setua apapun, umur 50, 60 atau umur berapapun, kita sebenarnya punya masa-masa lalu, apalagi masa waktu kecil ya, childhood-nya kita, yang mungkin masih punya banyak trauma. Misalkan kayak kamu, sorry banget, pernah ada sexual abuse, atau kamu juga pernah dibully, atau kamu waktu kecil juga mungkin miskin banget, gak bisa punya apa-apa. Dan waktu besar mungkin kamu jadinya kayak mengejar itu semuanya cuma untuk menyenangkan hati si inner child kita yang dalam diri kita ini. Sebenarnya bagus kita kalau termotivasi untuk menjadi orang yang sukses ya karena inner child kita, tapi balik lagi kita juga harus rilis stres itu semuanya. Jangan sampai trauma itu juga jadinya menarik energi yang jelek terus. Tadi aku udah jelasin di depan teman-teman panjang lebar 15 menit gitu ya. Aku udah jelasin inner child ini, akar pahit kita ini ya, ini yang bikin kita selalu menarik orang yang salah. Kenapa? Karena yang dipikirkan sama kita adalah orang yang salah mulu. Dan istilahnya kalau kita komputer nih, nah itu tuh kode buat otak kita dan spiritual connection kita untuk menarik orang yang seperti itu. Karena yang di otaknya kita, di servernya kita ini, orang yang itu, orang yang jahat, orang yang ngebully kita, orang yang nipu kita, dan segala macam. Dan itu yang kita tarik energinya tanpa kita sadari gitu. Dan ini yang bikin kita menarik orang yang salah mulu. Gimana caranya supaya kita menarik orang yang benar, tidak lagi menarik energi-energi devil, energi-energi orang yang mengkhianati kita? Gimana caranya? Kita harus rilis ini, anak kecil yang sedih di dalam hati kita ini. Kalau kamu mau tahu tentang inner child lebih detail, silakan lihat di Google, tulis arti inner child, cari aja. Mau kata-katanya inner child-nya salah juga nanti dibetulin sama Google, nanti ada kok artikelnya. Silakan baca, silakan dimengerti. Karena aku ngeliatnya banyak banget orang-orang yang menyesal di masa kecilnya, atau menyesal karena sudah punya anak kecil, mungkin dulunya punya masalah. Pokoknya adalah masa lalu kalian yang penuh dengan derita, yang bikin kalian tuh ke-trigger terus-terusan, dan akhirnya bisa menarik energi orang yang salah. Dan ini message for you, karena kalau enggak, kamu akan menarik relationship yang salah mulu, karena yang dipikirkan sama kalian orang-orang yang salah. Serius, itu message buat kalian. Selanjutnya aku akan ngambil lagi ya teman-teman. Dan please banget, ini bukan karena aku mau ngambil AdSense dan segala macam, tapi aku ngeliatnya kalian penting banget untuk menonton intro di depan. Karena ketarik banget energi yang dari tadi aku ambil di depan. Salah satunya kalian. Aku nggak tahu nanti file nomor 2 atau 3 ketarik banget energi yang di intro tadi apa enggak, tapi kalian nih file number 1 ini ketarik banget. Please nonton. Ini aku ngambil kartu yang lain, ini saran buat kalian. Sebelum aku nanti akan lihat selanjutnya ada pergerakan apa ya di relationship kalian ya, aku akan ngambil saran dulu untuk memperbaiki jalinan ini. Ini kebuka, aku akan ngambil ini 2 jadinya.
bagus banget bottom of decknya. Tapi lihat deh, what's your honest truth. Dan di sini sebenarnya kamu tahu apa the answer, jawabannya, yang the truth-nya tuh apa. Kamu harus sadar mana yang baik, mana yang enggak. Menurut aku gitu sih jawabannya. Kamu tahu kok. You are epic. Dan cut the cords of doubt. Kamu ragu untuk mungkin nge-cut orang-orang yang nggak bagus. Kamu ragu untuk nge-cut hal-hal yang nggak bagus, yang toksik gitu loh, nge-cut adiksi-adiksi dan hal-hal yang nggak penting. Kamu takut, tapi sebenarnya kamu tahu kalau gue kayak gini terus, memang yang terjadi adalah gue stres gitu loh, tapi masih takut. Yes, aku tahu, dan itu wajar. Pasti banyak ketakutan dalam hidup ini yang nggak mungkin kita tuh strong dulu, enggak. Tapi yes, kalau bisa sih diiniin ya teman-teman ya, mulai dipikirkan apa yang memang bener-bener baik, mana yang nggak baik buat kalian. Karena kalau nggak serem banget ya. Kita akan lihat selanjutnya ke depannya, soon to be-nya akan terjadi apa di relationship kalian, perjalanannya. Ini kan relationship yang sekarang dan saran-sarannya nih yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jangan baper kalau dalam waktu dekat ternyata prediksinya juga kurang bagus. Ingat, aku selalu bilang ini adalah early warning. Jadi sebenarnya energinya bisa berubah kalau kalian energinya juga mau berubah gitu ya, jadi orang yang lebih baik, dengerin saran-saran yang tadi gitu ya. Oke, aku akan ngambil ini, perjalanan setelah ini gimana relationship kamu. Langsung bagus, 9 of Cups, dreams come true. Ada the death, yes, ada the devil. The death itu rebirth. Dan ada King of Cups dengan bottom of decknya Queen of Swords. Kalau kamu pengen dengerin aku dari tadi dan kamu lakuin semua yang tadi aku bilang, your dreams will come true. Apapun itu, di masalah pekerjaan, di masalah pencaharian soulmate, soul family, pencaharian temen, apapun yang kamu mau, kesehatan pun jadi lebih bagus juga. Karena di sini aku ngeliatnya Nine of Cups tentang happy, tentang orang yang semangat. Kalau kamu lihat ini langsung mukanya dan apa ya, cara duduknya, ilustrasinya bagus banget ya. Ini cara duduknya juga menandakan dia adalah orang yang posisinya kuat gitu. Nggak kayak gini lagi. Kamu bakalan di posisi seperti King of Pentacles again. Karena kamu udah dapetin pasukan-pasukan, teman-teman, sahabat, mungkin pasangan juga, amin ya, yang memang bener-bener bikin kamu happy, yang bikin kamu wow gitu. The death, yes, kamu akan mungkin kalau kasarnya ya, kamu akan kehilangan banyak orang, kehilangan banyak momen. Tapi it's okay, karena the death kalau kiri dan kanannya bagus, itu artinya memang perubahan yang sangat bagus. Dan yes, sebelum aku lihat ini juga, kamu juga bakalan transformation. Tapi ya itu dia, transformation itu nggak berjalan lurus teman-teman. Kadang ya kita harus nge-cut orang yang kita sayang, kita juga harus meninggalkan momen-momen yang kita tuh suka gimana gitu. Tapi ya udah, kalau kamu mau jadi orang yang baik, kamu bakalan dapet itu. Dan kamu harus nge-cut dulu orang-orang yang nggak bagus. Nggak mungkin tanaman itu bisa tumbuh dengan subur kalau benalunya nggak dicabut teman-teman ya. Dan you know what, di sini ada King of Cups dan bottom of decknya Queen of Swords. Ada soulmate yang baru yang akan datang. Di sini kingnya sendirian, the devil, tapi ditemenin sama king. Jadi orang baik tapi temenanan sama devil. Di sini King of Cups ketemunya sama seorang queen juga. Orang yang mungkin beda pendapat, orang yang beda ras, orang yang beda kulit, warna kulit, orang yang beda cara berpikir, latar belakang, tapi saling nge-support. Ya kan, ini ada dua elemen yang berbeda. Lihat aja ilustrasinya, kulitnya berbeda. Satu ada di air, satu ada kayak di daerah pegunungan. Tapi dua-duanya saling support. Dua-duanya di tahta yang sama, yang artinya stratanya bener. Aku nggak bilang strata maksudnya mungkin kekuatan uangnya atau pendidikannya sama. Enggak, aku nggak ngeliat ke situ. Tapi energinya sama, itu yang aku bilang. Energi yang sama artinya dia mempunyai energi baik yang sama. Energi untuk perang bersama, dan solidaritasnya tinggi juga sama kamu. Sama-sama melihat ke depan, tidak lagi melihat ke sana sini. Truthful dan yes, epic dua-duanya, dan ini bakalan epic banget hubungan kalian. Wow, dan di sini ada the star juga. Oh my god, dan langsung ada Four of Wands. Ini bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget. Ini artinya adalah kamu bakalan dapetin North Star-nya kamu bakalan dapetin soul family, kamu bakalan dapetin orang yang memang pas banget buat kamu. Kalau kamu mau dengerin yang tadi aku bilang. Kalau kamu tanya apalagi kak, tadi kak bingung, ulang lagi dari awal. Jangan males untuk mengulang wejangan-wejangan yang ini udah gratis loh istilahnya ya. Maksudnya
bukan aku kayak marahin kalian, tapi please ayo, ini demi kalian, karena aku pun juga gitu. Aku kalau dengerin satu tarot reader, apalagi kalau ngomongin tentang motivasi, itu ada beberapa channel YouTube yang aku suka banget. Itu satu konten, satu video dia itu bisa aku ulang sampai 5 kali. Bahkan kalau aku punya film yang aku suka, itu bisa aku ulang berkali-kali kalau memang pesan moralnya bagus banget. Kenapa? Karena aku pengen ngambil bener-bener pelajarannya gitu loh. Dan kamu pun juga itu gitu. Kalau kamu lupa yang tadi aku omongin saran-sarannya apa supaya jalinan cerita kamu sebaik ini, sebagus ini, silakan ditonton lagi ya dari awal. Oke, aku akan ngambil apa lagi teman-teman? Satu deh, aku akan ngambil ini satu. Ini yang terjadi sekarang. Yes, yang terjadi sekarang. Dan aku ngeliatnya kayak ini tuh apa ya? Ini tuh kayak kartu yang menyeramkan menurut aku. Dia tuh bisa yang ngegambarin gimana banget, tapi it's okay. Balik lagi tadi aku bilang jangan takut, karena semua takdir nggak berjalan lurus. It's okay. Ini cuma ngasih tauin doang. Extra Joker, yes, look at this. Extra Joker second chance buat kamu. Simpelnya kayak gitu. Dengan bottom of deck, oh my god, the Clover. Clover itu kalau di Lenormand, kalau kamu tahu the Lenormand juga, ini juga apa ya, master number 33. Clover itu adalah good luck. Dan di sini ada Nine of Cups. Jadi yes, kamu tuh epic. Kamu tuh bakalan tahu apa yang terbaik buat kamu. Hidup kamu tuh nggak bakalan kegantung-gantung kayak gini lagi. Kamu bakalan bener-bener dapetin orang yang bikin kamu strong enough untuk ngejalanin journey ini. Cuma yes, tadi dibalik lagi tentang inner child, tentang cut the wrong person, wrong relationship, itu harus kamu lakuin dulu kalau kamu mau dapetin ini semua. Oke, segitu aja dari aku teman-teman pal number one. Semoga ini bermanfaat pesan-pesan tentang relationshipnya, dan sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si kayu Palo Santo ditambah si selenite. Ini small selenite. Ini bisa kalian beli di Instagram aku ya. Di Spero Roro ini harganya 100.000. Untuk apa Kak Roro? Ini untuk cleansing energy. Untuk bikin ruangan kalian juga pH-nya seimbang, terus juga ya banyak untuk cleansing energi. Gimana sih energi jadi lebih baik. Ini juga biasanya aku taruh nih, ini kan selenite juga ya, bentuknya doang ya beda, di tarot aku, terus di kristal-kristal aku supaya energi kristal juga oke. Di di anak kecil yang suka nangis, suka tantrum, di binatang peliharaan, di tanaman kalian juga yang udah layu, yang udah pengen mati istilahnya gitu ya, bisa dikasih ini supaya energi netral dan mudah-mudahan bisa berkembang lagi. Kamu pun juga gitu. Aku sering banget ngiterin muka aku dan kepala aku pakai ini kalau udah seharian capek, supaya energi orang lain, energi yang gak enak dari luar tuh bisa netral pas aku masuk ke dalam rumah, apalagi ke kamar tidur aku, supaya tidur pules dan enak lah gitu ya, nggak ketarik energi orang lain gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan cek tentang relationship kalian. Ingat, once more aku bilang ini bukan ngomongin relationship cinta-cintaan doang. Relationship itu artinya hubungan. Jadi hubungan apapun itu. Aku pengen lihat gimana sih perjalanan hubungan kalian sekarang. Apakah kalian ketemu banyak orang yang baik, atau memang ya sebenarnya sarannya cuma untuk ya udah lu do your best aja misalkan kayak gitu, atau memang ternyata banyak pesan-pesan karena ternyata perjalanan kalian kurang oke gitu di dalam hubungan. Nanti kelihatan di sini gimana sifatnya kalian atau sifat orang-orang yang lagi deket sama kalian ya. Apapun itu, let it flow aja teman-teman. Banyakin nafas. Aku akan ngambil energi kalian dari sekarang, and then yes, percaya nggak ada yang kebetulan. Walaupun mungkin nggak resonate banget, tapi percaya message-nya atau hal-hal yang lain tuh ada yang kayak wow ini gue banget gitu. Jadi watching dulu aja, oke? So ya, pile number 2, pesan cinta buat kamu diawali dengan what happened in your relationship right now. Apa yang terjadi sama relationship kamu sekarang sampai kamu ke-trigger untuk dengerin ini ya. Four of Cups, Page of Wands, Ace of Cups, dan bottom of decknya ada Page of Cups.
Cups once cuma satu, abis itu ada Ten of Pentacles. Ini memang kamu lagi mencari sih, lagi di posisi mencari mana sih hubungan yang oke, mana sih partner yang oke. Bahkan kamu lagi nanya sama semesta, mana sih temen yang bener-bener oke. Ini ketarik energi yang di depan, ngomongin tentang the world. Kamu lagi mencari dunianya kamu, orang yang bener-bener mau fight sama kamu di dunianya kamu, gak bakal ninggalin kamu waktu kamu dunianya lagi hancur, lagi apa gitu-gitu. Aku lihat di sini kata-katanya searching for best people, best relationship, best circle. Aku lihatnya kayak gitu. Tapi di sini memang kamu bete, bukan bete ya, something like that lah. Kamu kayak ngerasa kok gue gak dapet itu gitu loh. Gue sangat bersemangat gitu dalam hidup gue, mencari pasangan, mencari teman yang baru. Gue orangnya ekstrovert. Mungkin di sini banyak banget yang aku nggak bilang ini introvert atau ekstrovert, tapi mencoba ekstrovert, mencoba membuka diri again and again. Patah hati, patah semangat, tapi balik lagi semangat lagi. Udah hancur babak belur, balik lagi, back on your track. Aku ngeliatnya kayak gitu, orang yang penuh dengan optimisme. Karena di sini dapat patch-nya 2 kali. Di sini juga ada semangat, Ace of Cups, kayak waterfall. Kamu kayak apa ya, dikasih hancur balik lagi, dikasih hancur balik lagi. Jadi kayak aku selalu bilang ini perumpamaannya kayak balon yang ada, balon apa sih? Sorry ya, kalau lucu ini kita lucu-lucuan aja. Ini balon yang kayak balon angin yang gambarnya orang atau gimana tuh, yang dikasih angin yang tuh gitu-gitu. Tahu nggak sih yang di jalan gitu, yang bikin orang ketawa terus-terusan. Jadi kesini, tapi tetap dia tuh stay gitu dan tetap senyum. Nah ini kamu, aku ngeliatnya kayak gitu. Berkali-kali istilahnya marah sama semesta, berkali-kali ngambek sama Tuhan, berkali-kali kamu juga jatuh. Kamu ngerasa kenapa sih gue ada di posisi orang ketiga mulu, di anak tirikan mulu, gue selalu menjadi anak bontot mulu, bla bla bla. Tapi bete-nya kamu tiba-tiba nanti percaya lagi sama Tuhan. Tiba-tiba kamu balik lagi, oke Tuhan yuk, aku mau mulai lagi. Aku yakin Tuhan punya banyak rencana buat aku. Kayak gitu. Nanti ngambek lagi tapi kamu yakin lagi sama Tuhan. Oh my god, yes. Ini orang yang milih pile nomor 2 tuh orang yang gak mau kalah sama situasi. And wow, bukan bangga lagi sih aku ngerasa kalian tuh warrior dibandingin yang lain. Kamu tuh pejuang banget, berkali-kali jatuh tapi tetep lo energinya energi anak muda, energi optimisme, energi patch, energi offering your energy again and again and again gitu loh. Mau usaha lagi, mau mencintai lagi, no trauma di dalam hidup kamu, no trauma is not me gitu loh. Kamu ngerasa kayak gitu. Wow, salut aku sama kamu. Love your energy, really love your energy baby. Wow, pertahankan itu dulu yang aku lihat, pertahanan itu, dan percaya bahwa memang benar. Ini kalau kamu lihat Four of Cups, ini kamu nggak sadar kalau memang semesta tuh lagi mau kasih orang baru, relationship yang baru, cup yang baru, kesegaran yang baru buat kamu. Dan ini yes, kamu bakalan dapet ini kalau kamu tetap stay cool. Istilahnya stay cool tuh bukan maksudnya jadi kayak so iye ya, tapi stay cool di sini maksudnya kamu mau tetap percaya sama jalinan jodoh semesta, percaya kalau Tuhan tuh nggak jauh-jauh dari doa kamu. Aku ngeliatnya kayak kamu bakalan dapetin ini sih. Kamu bakalan dapetin cups yang penuh dengan wow. Lihat aja, iya lihatlah gambarnya begitu amazing gitu ya. Ada cinta kasih yang luar biasa. Di sini juga ilustrasi gambar hatinya itu bukan merah atau pink, tapi ini biru yang menandakan memang bener-bener orang ini sepemikiran sama kamu. Ngerasa di dalam pikiran dan di dalam logikanya kamu adalah orang yang sejajar sama dia. Wow, dan ini ada patch di tengah-tengahnya si Ace of Cups. Aku I believe ini tentang soul family atau twin flame atau twin soul malahan, yang bener-bener ngerasa kembar banget sama kamu, yang ngerasa kamu ngasih ini dia juga ngasih ini. Jadi take and give-nya tuh seimbang, kamu equal banget. Wow, ini bagus banget, dan aku ngeliatnya di sini banyak banget yang ngomongin tentang pertemanan juga, bukan hanya cinta. Ace of Cups memang aku ngeliatnya memang banyak yang ngomong tentang cinta sih di sini ya. Energinya kayak mencari bener-bener pasangan hidup gitu. Tapi banyak banget juga di sini dibandingin pile number 1 tadi. Pile number 1 macam-macam, tapi ini kayaknya langsung dua. Yang satu pertemanan banget, yang kedua pasangan hidup. Karena aku ngeliatnya di sini kamu sama temen aja tuh sering dianggurin, artinya kayak dikacangin, di anak tirikan gitu. Aku nggak ngerti bahasanya apa yang
cocok buat kalian, tapi yes, kayak gitu. Kalian tuh sering kayak dianaktirikan sama teman-teman kalian sendiri. Mungkin teman kalian juga cuma ada di saat kalian dia butuhin kalian, gitu-gitu sih. Dan ini nyakitin banget. Dan bukan teman biasa, misalkan teman kantor juga bisa, atau teman sepermainan yang kental banget sama kalian, yang CS banget sama kalian, ternyata kalian cuma anak tiri, gitu-gitu sih. Oh my god. Oke, selanjutnya aku akan lihat lagi perjalanan cinta kalian, dan mungkin ada beberapa saran, maybe kita lihat ya teman-teman. Ada The Hermit. Ih, gila. Pile number 1 tadi dapatnya son atau anak cowok. Pile number 2 ini children ya, anak kecil lagi. Dan pile yang tadi pertama jumping cardnya ini daughter. Artinya memang aku nggak tahu nanti pile number 3 dapatnya apa, aku belum mengambil sama sekali. Tapi kalian pile number 1 dan pile number 2 ini adalah energi orang yang kenapa menarik energi orang yang jahat mulu, yang brengsek mulu, yang nyebelin mulu, karena kamu punya inner child dan punya trauma masa lalu yang belum selesai. Saran dari aku, shadow work dan segala macam silakan dilakukan. Meditasi pernapasan, meditasi secara keagamaan silakan dilakukan secara rutin. Kalau perlu puasa, kalau perlu juga memang ke psikolog. Serius aku ngomong kayak gini. Kenapa? Karena ini nggak bisa dibohongin teman-teman. Aku yakin nggak ada yang bisa dibohongin di sini. Karena gini loh. Bayangin kamu dapat children, anak kecil. Tadi pile number 1 juga anak kecil. Ini kan nggak sesuatu yang kebetulan. Dari sekian banyak kartu di sini, ini kartu tuh tebel banget loh. Aku nggak bohong, tebel banget ya. Bukan sesuatu yang banyak banget. Ini kamu dapetinnya kayak gini. Dan aku selalu shufflingnya berkali-kali. Udah aku apa-apain segini, apa segala macam, kartunya juga segala macam. Aku kocoknya dengan segala metode yang aku tahu. Tapi kamu dapetnya seperti ini. Dan ini artinya apa? Dan warnanya sama. Warnanya apa? Ini warnanya orange dan warna kuning. Ini ngomongin tentang cakra kedua dan cakra ketiga, tentang relationship dua-duanya, dan ngomongin tentang optimisme di relationship itu sendiri. Aku ngerti kenapa kamu tuh kayak kuning tapi nggak kuning, merah tapi nggak merah, kayak apa ya, kayak senja tapi senja yang memang udah mau gelap. Kalau kamu lihat ya, senjanya bukan yang golden hour. Kalau ini kan golden hour gitu ya, kuning nyala, tapi ini nggak, kayak redup nih. Ini juga banyakin, kalau kamu lihat banyakan warna seperti ini, orange, tapi orange yang udah mau redup, bukan orange yang terang gitu loh. Lihat, look at this. Nggak bisa dibohongin teman-teman. Warnanya tuh warna gelap semua yang di sini, dan ini artinya sama. Aku ngata kayak banyak kegelapan dalam diri kamu di masa lalu. Masa lalu tuh bisa kemarin, bisa tahun lalu, bisa bertahun-tahun yang lalu, atau bahkan yang masih waktu kamu masih kecil ya. Yang bikin kamu tuh nggak menarik orang yang bener. Ada kayak masa lalu yang pahit yang bikin kamu tuh nggak bisa menarik rezeki atau hoki atau orang-orang yang baik dalam hidup kamu. Kenapa? Aku udah ceritain sebenarnya di depan sih. Please banget nonton, karena aku pas banget ngomongin tentang inner child dan ngomongin tentang law of attraction. Ya please di depan dengerin, walaupun mungkin kamu bosen, 15 menit dengerin di depan. Ya aku akan cerita singkat doang di sini, tapi please nanti dengerin intro di depan ya teman-teman. Kalau kalian pengen emang bener-bener jadi orang yang lebih baik dan bisa menarik energi baik. Ya, aku ceritain sedikit. Ketika kita menarik energi atau kita memikirkan hal-hal yang negatif, tanpa kita sadarin, itu yang sebenarnya kita apa ya, yang kita realisasikan. Kita tuh mikirin orang-orang yang jahat. Mungkin waktu kecil kita juga punya trauma masa lalu tentang mungkin kita tinggal di gang sempit yang ngeliatnya tuh orang berantem mulu, kayak sinetron gitu ya. Bukan sinetron sih, kayak cerita-cerita misalkan kayak 9 naga atau segala macam. Itu kan tipe yang di gang sempit gitu ya, yang ada orang yang berantem, itu kedengeran sama tetangga. Dan itu yang kita inget terus bertahun-tahun sampai kita gede, dan kita akhirnya melihat itu sebagai, oh realitanya kalau nikah tuh kayak gitu ya, gitu loh. Atau sesimpel kamu punya orang tua yang jahat, bukan galak dong tapi jahat. Mungkin ada bully yang nggak bisa kalian lupakan. Misalkan kalian udah bener-bener bully yang disorakin rame-rame satu sekolah. Aku punya klien seperti itu, dia dokter padahal, dan dia tuh sampai sekarang kadang-kadang masih suka mimpi buruk, inget dibully sama teman-temannya satu sekolah, satu kelas ya kali ya, satu kelas gitu, disorakin hanya karena dia itu
beda suku yang kelihatan banget lah. Aku nggak mau bilang dia putih atau hitam atau keriting gimana, tapi ada suatu fisiknya dia yang kelihatan banget dia tuh orang yang beda di sekolahnya itu. Padahal sekolahnya sekolah bergengsi, aku tahu juga tuh nama sekolahnya kok gitu, tapi dia dibully satu circle-nya gitu. Dan itu bikin dia tiap kali mau sekolah tuh kayak badannya kayak anget-anget ruam-ruam kuku gitu loh, kayak ruam-ruam kuku, maksudnya kayak dibilang panas ya enggak juga gitu, di termometer juga nggak sepanas itu, cuma kayak gimana gitu. Nah ini yang bikin dia tuh susah banget untuk percaya sama orang. Dia seorang dokter yang mengerti semua tentang medis apa, pinter banget, cuma dia nggak bisa memecahkan masalah ini, the law of relationship ini, the law of attraction ini, hukum tarik menarik ini. Nah aku mau ngomong sama kamu teman-teman, ini deep banget atau dalam banget ya wejangan ini untuk kamu. Please, ada sesuatu yang bikin kamu trauma di masa lalu, dirilis. Dan kalaupun kamu punya orang di masa lalu yang kamu tahu kamu nggak bisa ambil itu, kamu nggak bisa dapetin itu, nggak bisa memiliki itu, lupain pelan-pelan, diikhlaskan pelan-pelan. Misalkan kamu tuh dari dulu yatim piatu, kamu pengen banget punya orang tua, sebenarnya it's okay, namanya kita kepengen, itu kan memotivasi kita ya, biar nanti kalau kita menjadi orang tua, kita punya pasangan, mungkin kita harus jadi orang tua yang sehat supaya panjang umur, orang tua yang bisa sayang sama anaknya luar biasa, supaya anaknya juga punya quality time sama kita gitu-gitu. Tapi jangan sampai keinginan itu sampai ingin banget, sampai kita melupakan banyak hal, dan kita kayak oh yaudah yang penting punya pasangan, yang penting bisa punya anak, yang penting gue nggak sendirian lagi, nggak yatim piatu lagi. Itu yang bisa akhirnya dapetin orang-orang yang salah, karena balik lagi trauma itu bikin kita tuh sembrono. Ada lagi juga mungkin kamu menarik energi orang-orang yang salah terus, dan akhirnya kamu tuh dendam dan segala macam, dan akhirnya kamu nggak bisa menarik energi yang baik ini. Banyak dendam, banyak amarah, banyak rasa sakit dan pahitnya hidup yang bikin kamu nggak bisa lihat ini, karena kamu nengoknya ke masa lalu dan masa-masa yang tidak enak ini teman-teman. Kamu nggak bisa nengok ke samping kalau ada Tuhan yang ngasih gila-gilaan deket banget sama kamu, hal yang baik gitu ya. Dan ini yang bikin kamu tuh, walaupun kamu optimis banget dalam hidup, kamu tuh kuat banget nerima semua semua masalah hidup ini, cuma kayaknya tuh nggak dapet gitu loh. Poinnya apa sih? Kok gue udah bangkit, jatuh gitu, berkali-kali mati, istilahnya game over, mulai lagi dari awal, tapi kok kata Karoro harus reborn, udah gue lakuin Karoro, tapi kok nggak dapet karena ada beberapa hal yang belum kamu rilis. Dan you know what, di samping children ini ada The Hermit, ngomongin tentang finding the light, time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Kamu sendirian dengan kehadiran Tuhan di dalam hati kamu pikirin, kamu retreat, kamu tanya sama Tuhan dan segala macam. Ini harus kamu lakukan, bukan hanya being optimis, bukan hanya optimis dan happy di luar dan kayak ngerasa oke, gue bisa. No, ada saatnya kita harus tenang, tidur, rest, abis itu kita berserah sama Tuhan, cuti sehari 2 hari, mikirin semuanya, ulang lagi dari awal, tulis apa yang kamu sedihin, tulis apa yang kamu bikin kamu marah. Dan mungkin ini lama-lama yang bikin kamu tuh kayak hilang gitu loh rasa sedihnya. Dan you know what, di sini kelihatan kan energinya dari file nomor 2 ke file nomor 3 ke file nomor 4 ini ada di sini di tengah-tengah. File nomor 2 cakra nomor 2, cakra 3 dan cakra 4 bersinar. Mulai bersinar teman-teman. Mulai cleansing. Makanya mungkin kamu dapatnya ini, cleansing your energy. Ya. Karena aku ngeliatnya kamu tuh nggak putih gitu loh, nggak kayak selenite ini untuk cleansing energi menjadi putih lagi, istilahnya kayak gitu. Kamu tuh nggak putih lagi teman-teman, terlalu banyak amarah, terlalu banyak energi, gelap lah. Ayo diinin pelan-pelan, kalau nggak kamu menarik orang yang salah mulu. Dan kalaupun kamu dapetin orang yang baru lagi, itu circle-nya sama, nanti tiba-tiba hilang atau cepet tergantikan apa segala macam gitu loh. Ini yang terjadi sama relationship kamu, apapun relationshipnya, teman, sahabat, pacaran, nikah, apapun itu. Bahkan sama anak pun kamu gitu, kadang baik, kadang nanti berantemnya luar biasa sama pasangan gitu-gitu sih. Karena aku ngeliatnya juga ini ngomong tentang anak ya, anak ke orang tua ke anak, vice versa, bisa kamu ke orang tua kamu atau kamu ke anak kamu. Ini kadang baik, kadang juga bertolak belakang segala macam. Ini
karena kamu gak bisa melihat dia sebagai anak kecil dan kamu sebagai anak kecil yang setara. Gimana caranya tuh untuk kayak ngobrol bareng gitu sih ya. Selanjutnya kita lihat dari sini ada romance, Cupid's arrow strikes. Yes, ini pas banget conjunctionnya dengan Ace of Cups. Yes, aku ngerasa kayak kalau kamu melakukan yang tadi aku bilang ini, kamu bakal dapetin yang baru. Karena di sini juga ngomongin Ace of Cups, cinta kasih yang baru, romantisme yang baru. Romantisme ini bisa yang aku bilang tadi, memang masalah percintaannya romantisme, tapi romantis atau keintiman juga kalau di oracle dan di di kartu-kartu ini bukan melambangkan itu doang, bisa melambangkan juga tentang kayak kamu dapet kisah yang memang intim, yang memang menyenangkan gitu loh ya. Mau itu cuma teman atau kayak gimana, apapun yang kamu mau, aminkan itu ya. Karena yes, ini general reading, kamu bebas banget untuk mengaminkan apa yang kamu mau aminkan, dan let's see Tuhan kasih apa dalam hidup kamu. Oke, selanjutnya aku akan ngambil saran teman-teman, saran untuk hubungan untuk perjalanan ini. Nanti baru kita ambil perjalanan berikutnya seperti apa ya. Ada your soul, susah banget ngomongnya, your soul shines. Wow, bersinar. Yang tadi aku bilang, kamu bisa banget bersinar teman-teman. Get back to elemental. Wow, shadow work ini, ngomongin tentang shadow work, gila nggak? Dari tadi ngomongin shadow work berkali-kali. Dan selanjutnya bottom of decknya ada fill your cup. Fill your cup with sacred giggles. Gila nggak? Ih, aku kadang tuh bukan apa-apa ya, aku tahu maksudnya harusnya memang resonate ya semuanya yang aku ambil, apapun kartu oracle atau kartu tarotnya. Tapi kadang-kadang tuh masih sering deg-degan dan kayak surprise sendiri kalau dapetnya tuh yang sama banget. Please komen di bawah dong kalau kamu juga kadang-kadang suka kaget kalau Roro ngambil apa gitu. Serius, bukan songong tapi beneran aku kadang-kadang tuh kaget teman-teman. Lihat deh, jadi kita ngomongin tentang cups atau cangkirnya kamu. Ini kayak istilahnya tuh, kamu tuh punya cangkir, tapi cangkirnya kamu mungkin penuh dengan masalah doang yang tadi aku bilang. Kalau kamu nantinya pun dapat kayak cangkir yang baru, mungkin nggak semuanya kebahagiaan. Jadi kalau istilahnya tuh semesta atau Tuhan yang Maha Esa bilang, kalau nanti lo dapet cups lagi, kalau lo nanti dapet kesempatan lagi untuk mendapatkan cinta yang baru, kasih yang baru, please banyakin hal-hal yang baik, yang lucu, yang menyenangkan. Gak usah mikirin masa lalu, gak usah mikirin masalah, gak usah mikirin nanti ke depannya bakalan gimana. Yang di depan biarin di depan menjadi misteri ilahi, yang di belakang biarkan menjadi kenangan aja. Yang sekarang you have to living in the moment. Itu kayak semesta mau ngomong kayak gitu, udah senyum aja, happy aja, banyakin giggles itu happy, ketawa, bercandaan. Fill your cup, isi cangkirnya kamu ini, isi hatinya kamu ini dengan bercandaan. Jangan terlalu banyak stres kayak inner childnya kamu, aku trauma dulu begini begitu. Semua orang punya traumanya masing-masing teman-teman. Bahkan simple thingsnya ya, fun factnya, aku trauma banget masuk ke jembatan penyeberangan karena aku pernah sendal aku jatuh di jembatan penyeberangan waktu aku mau ke Gramedia. Simple banget nggak kayak gitu. Dan sampai sekarang kalau aku naik eskalator yang tinggi pun, seperti di GI, kalau kamu tahu, kalau udah mau masuk ke food courtnya atau kayak mau ke Cineplexnya itu yang tinggi banget eskalatornya, itu aku kalau nggak pegangan sama teman aku nggak bisa. Kalau aku sendirian, aku bener-bener minta security yang nungguin di depan eskalator tuntun aku. Believe me, ini nggak bohongan dan ini nggak lebay. Langsung keringetan gue. Nggak bisa. Naik lift, kalau liftnya yang yang kaca di belakang aku juga nggak bisa. Yes, itu fobia, tapi fobianya aku, ada orang yang fobia mungkin karena memang dari awalnya udah ngeri apa gimana. Kalau aku memang ada trauma tersendiri. Aku ngelihat sendal orang jatuh terus kayak melayang terus itu dan bodohnya aku ngelihat sampai bawah terus ditabrak sama kayak truk atau apa, aku lupa. Jadi aku ngeliatin itu sendal kepental kemana tahu. Dan itu sampai detik ini umur aku 30-an teman-teman. Aku udah 30 plus umurnya. Itu masih kebayang, masih nyata kebayang di hidup aku. Aku ngomong gini aja, kaki aku sakit, tau gak sih? Kaki aku kayak nyut-nyutan gitu, inget kejadian itu. Nah, jangan sampai cupsnya kamu keingetan hal-hal trauma ini. Semua orang punya trauma.
kecil atau tidaknya itu nggak jadi masalah. Semua orang pasti punya trauma. Makanya disuruh shadow work. Di sini juga ngomongin get back to the elemental, itu juga ngomong tentang elemen-elemen kamu saring satu persatu. Shadow work, meditasi, going back gitu ke jati diri kamu yang bener-bener apa sih gitu, yang sakit, healing itu semuanya. Cari solusi biar healing, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bagus. Dan di sini your soul signs ini seperti The Hermit, kalau kamu udah dapetin cara untuk kembali ke diri kamu yang ceria, aku yakin kamu tuh banyak banget dapat keberuntungan, karena aku ngeliatnya perjalanan kamu sebenarnya nantinya oke kok. Ini lihat aja, romance, ada Cupid's arrow strikes, wuhuu gitu. Seru banget sih, aku ngeliatnya nih bakalan seru ya. Ini sekarang selanjutnya, kalau kamu sudah keluar dari kisah relationship ini, kamu akan dapetin relationship yang kayak gimana, karena ini kan ngomongin ada awal yang baru, ini juga ada romantisme yang baru. Aku pengen kepo ini apa sih ke depannya ya. Pile number 3, here we go. Kita lihat ya. Look at this, Three of Cups. Di sini Three of Cups ini Four of Cups ya, tapi Three-nya itu kayak sedih. Aku ngeliatin kamu bakalan dapetin soul family, entah teman, entah sahabat, entah pasangan hidup, apapun itu yang memang bikin kamu happy, yang bikin kamu joyful. Selanjutnya, look at this, Queen of Swords. Kamu bakalan bisa berpikir dengan tenang. Kamu juga bisa berkomunikasi dengan lancar, karena kamu memang punya orang-orang yang mau dengerin kamu. Kamu nggak dienaktirikan, kamu juga nggak sibuk sendiri dengan pemikiran kamu, tapi emang ada orang yang memang dengerin kamu. Selanjutnya ada The Fool. Look at this, Ace of Cups, The Fool, dan ternyata di sini conjunctionnya langsung romance, Cupid's arrow strikes, yang artinya kamu bakalan dapetin rezeki yang baru, kondisi yang baru segala macam. Tapi inget tadi, PR-nya kamu harus apa? Kamu harus shadow work. Dan sini lihat Six of Wands, bottom of deck-nya. Six of Wands ngomong tentang yang tadi aku bilang, joyful, orang yang menang dalam peperangan, orang yang akhirnya sukses dalam karir, dalam asmara, dalam apapun itu yang kamu mau. Bagus kan? Yes, bagus. Tapi ini seperti ini, your soul shines. Ini kamu bakalan dapetin yang kayak gini sih. Ini luar biasa bagusnya. Cuma ya itu PR-nya lumayan kenceng juga nih. Semesta bilang jangan lupa untuk bukan melupakan sih, sebenarnya mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Cut orang-orang yang gak penting, cut momen-momen yang menurut kamu bikin kamu sedih doang. Ingat yang aku bilang, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tanamkan di dalam diri kamu, bahkan kayak negative thought-nya kamu, negative thinking-nya kamu, itu sebenarnya representasi dari apa yang nanti akan terjadi. Jadi makanya jangan melo-melo. Kalau kamu lihat drakor yang bikin kamu melo, sinetron yang bikin kamu melo dan bikin kamu inget masa lalu yang gak enakin, bikin kamu nangis, atau kalau sebelum tidur jadi nginget-nginget hal-hal yang gak penting, skenario-skenario yang tidak penting, impian-impian yang gak penting, itu mendingan jangan ditonton. Lagu-lagu yang sendu-sendu melulu itu jangan didengerin dulu, supaya kamu bisa meditasi dengan tenang, dengan kebahagiaan. Ingat, kamu disuruh untuk fill your cup with the joyful, with the giggles. Karena kalau enggak, ya ini nggak bakalan terjadi nih. Yang ini tuh nggak bakalan terjadi nih. 3 hal ini nggak bakalan terjadi. The Fool, kisah cinta yang baru, romantis yang baru, terus soulnya kamu bakalan bersinar, ini nggak akan terjadi. 3 hal ini nggak akan terjadi kalau kamu nggak ngikutin yang tadi aku bilang. Ya, sayang banget kan? Menurut aku sayang banget. Makanya aku ngeliatnya diperbaikin ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku pile number 2. Kalau mau beli ini silahkan di Instagram aku, dan banyak banget kristal-kristal lainnya. Silahkan konsultasi kristal apa yang cocok buat kamu, tapi menurut aku ini cocok sih buat cleansing your energy. Oke, sekian dari aku teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang si Big Raw Black Tourmaline. Look at this. Ini bener-bener yang masih raw banget, alias mentah ya bahasa Indonesianya. Jadi ini belum dipolis. Black Tourmaline buat apa Kak Roro? Ini perlambang cakra pertama untuk fondasi. Sesuatu yang warnanya hitam, kristal yang warna hitam maksudnya, itu bisa juga untuk membuat kalian bersih dari banyaknya energi hitam. Jadi dia menyerap energi hitam, black magic, evil eye gitu ya, orang sumpah serapah, atau kayak memang kayak karma buruk yang turunan.
karma buruk turun-temurun itu nggak bisa dihilangin 100% karena memang harus istilahnya diputuskan melalui memang banyaknya karma baiknya kita, tapi memang bisa lebih dienakin jalannya, apa ya, istilahnya kan banyak tuh sumpah serapah tuh di masa lalu, mungkin kita punya orang tua atau nenek kakek yang menyebalkan atau gimana, atau pasangan kita juga bisa kan, mungkin dulunya player dan segala macam, jadi kita kena juga karmanya, anak kita juga kena karmanya. Nah ini bisa ditolong istilahnya ya, dibantu. Tetap yang bisa ngebantu banget ya karma baik kita, ikhtiarnya kita menjadi orang yang lebih baik, usaha-usaha, dan pasti doa. Cuma energi kristal itu bisa membantu membuat kita tuh lebih apa ya, lebih mudah mencari cara, misalkan gitu ya, mencari cara untuk menjadi lebih baik, solusi-solusinya, dan juga nggak terlalu parah, apalagi yang black magic gitu ya, nggak terlalu parah impactnya ke kita. Kayak istilahnya tuh kalau kita pun bakalan takdirnya kecelakaan, tapi kecelakaannya nggak bakalan nubruk yang sampai patah-patah tulangnya misalkan gitu. Jadi ini energinya dihaluskan dan mudah-mudahan pelan-pelan jadi lebih netral gitu. Jadi untuk cleansing energi juga menetralkan, tapi lebih ke penetralan energi gelap. Yang punya rumah angker atau sering bepergian, pilot, aku suka banget kasih ke teman-teman aku, teman online aku ya, klien-klien aku yang polisi, yang sales properti, harus meninjau kayak meninjau tanah-tanah kosong untuk dijadiin rumah atau ruko yang baru. Nih kan suka keluar kota, nah aku suka saranin pakai ginian juga, yang rumahnya baru atau ya semacam punya banyak masalah di masa lalu, aku suka pakai ini nih gitu. Kenapa? Karena energi di luar tuh kita nggak ada yang tahu loh teman-teman, begitu. Oke. Oh, untuk toko-toko juga yang kayak punya saingan tapi saingannya nggak sehat gitu, sales, toko, store gitu, ini bisa pakai ini juga karena aku juga kayak gitu. Semoga bisa ngebantu ya, namanya usaha, namanya manusia cuma bisa usaha. Doa kalau nggak pakai usaha kan juga nggak bisa. Jadi yes, silakan pesen kalau memang mau. Aku bisa di apa, toko kristal lain juga pasti ada. Cari-cari aja yang harganya sesuai sama kamu, yang bikin kamu juga hatinya srek, ini kristal yang bagus gitu. Aku nggak maksa, tetap di aku, karena zaman sekarang mah toko kristal udah banyak, tapi pastikan yang asli, karena kalau nggak sayang uangnya habis kamu tapi nggak dapetin manfaatnya gitu ya. Oke, karena ini file ketiga, memang aku bakalan banyak ngobrol dulu tadi supaya aku enak dulu energinya ya, nggak ketarik sana sini. Tadi juga aku udah semprot ini sebelum aku mulai, supaya energi file number 1, number 2 itu udah habis, karena kamu anak bontot, jangan sampai energinya energi campuran. Aku pengen energi kamu banget gitu ya. So ya, what happened in your relationship? Pertama aku akan ngeliat itu dulu, kenapa kamu ketarik energinya, harus dengerin cerita Roro sekarang. Kenapa aku pengen lihat ada apa, karena aku yakin pasti ada sesuatu nih yang bikin kalian tuh istilahnya disuruh semesta untuk nonton ini gitu ya. Aku pengen lihat, nanti baru terakhir what happen nextnya ada apa ya. Oke, file number 3 kita akan lihat ya. Oh, the Wheel of Fortune, nice. Tapi di sini ada Ten of Swords. Di sini ada 10 lagi. Ini everything is fine, ini adalah Ten of Swords ya teman-teman. 10 dan 10, master number. The Wheel of Fortune juga nomornya nomor 10. Wow, strike banget kamu nih, 10 10 10. Wah, ini ngomongin tentang cycles yang keputus, harus diputuskan. Oh my god. Bottom of decknya di sini, wow, ada 4 of Swords. 4 of Swords, everything is fine. Ini ada di pile number berapa ya? 1 apa 2 gitu loh. Tapi Wheel of Fortune-nya sama Ten of Pentacles-nya nggak ada. Di sini juga ada The Knight of Pentacles, ini nggak ada juga. Jadi of course ininya beda ya. Tunggu aku minum dulu sambil melihat what happened di relationship-nya kamu ya sekarang. Aku ngelihatnya sih gini, banyak yang udah mencoba untuk reborn atau rebirth, banyak yang udah mencoba untuk mengikhlaskan dengan segala macam.
ada yang udah coba untuk menikah, cerai, tapi mencoba untuk move on. Ada yang di kerjaan juga seperti itu, berkali-kali dibrengsekin sama orang. Punya temen juga mungkin gitu, berkali-kali ditipu orang tapi mencoba untuk bangkit. Ini sampai kayak file number 2 awal-awalannya. Tapi kamu kayak gue bisa, karena ada 4 of Swords di sini. Di sini juga ada 10 of Pentacles yang artinya kamu mencoba untuk percaya sama kuasa ilahi. Tapi aku ngelihatnya gini sih. Ini maaf ya, kalau kata-katanya ada perumpamaan yang salah, aku takut salah ngomong, cuma yang aku lihat gini, ini memang takdir kamu. Ini memang emang ada beberapa lesson atau pelajaran, ada lesson dari semesta ya, yang memang harus kamu lewatin. Jadi kalau kamu ngerasa sekarang, kok gue diginiin, kok gue begini, kok gue dapetin ini, kayaknya gue nggak salah, maksudnya nggak salah dalam arti gue kayaknya bener deh mencintai orang gitu loh, gue setia dan segala macam. Jangan ngerasa kamu itu dapetin apa ya, jangan ngerasa kamu dapetin malapetaka karena karma kamu jelek. Jangan ikutin kata-kata orang ya, jangan ikutin kata-kata orang yang bilang kalau ini karena kamu brengsek lah, ini karena kamu dapat karma dari orang tua lah, atau memang karena kamu kamu itu punya karma buruk yang banyak banget makanya ditempa semesta. Enggak itu doang. Ini adalah takdir kamu. Wait, aku kayaknya ngerasa ini tuh sebentar ya. Ini sambil aku rapiin ya. Wait. Oke, I try my best. Sorry kalau masih kayak miring-miring, tapi ini memang susah banget kalau udah syuting. Alright, jangan percaya kalau itu semuanya adalah karma buruk. Kalaupun emang itu karma buruk, ini yang aku mau ngomongin ya. Kalaupun itu memang adalah rezekinya kamu atau tamparan semesta, ini adalah kayak hadiahnya kamu dari semesta untuk menjadi pelajaran di hidup kamu. Terima teman-teman. Itu dulu. Karena aku ngeliatnya gini, memang kamu gini, the wheel of fortune itu menandakan memang ini adalah fate-nya kamu, ini adalah takdirnya kamu. Itu dulu, ini yang aku tadi ngerasain. Dan takdirnya kamu jatuh, bangun, tidur lagi, nanti kayak gitu lagi, jatuh, seneng, tidur, happy, stres lagi, tidur lagi, balik lagi, sedih, jatuh, dapat happy lagi gitu. Jadi gini teman, ini yang paling susah aku omongin ya. Sebenarnya simple banget, ini jalan cerita kamu paling simple di antara yang pile number 1 and 2, tapi aku takut salah ngomong, jadi maaf, aku udah disclaimer dari awal ya. Kalau ada kata-kataku yang kurang kamu suka, ini aku minta maaf. Nanti aku akan clearingin semuanya, jangan marah, jangan tersinggung ya. Tapi aku ngeliatnya memang ini emang bawaan takdir kamu. Aku nggak tahu yang terjadi. Mungkin memang benar ada yang bilang itu kamu punya karma buruk, mungkin kamu dulu brengsek banget, atau kalau yang percaya reinkarnasi, kamu di kehidupan yang lalu itu wow banget, banyak masalahnya, bikin orang kesel dan banyak disumpahin orang, sampai beban dosa itu sampai ke masa ini. Ada yang seperti itu, memang benar. Cuma jangan, ini loh, gini loh, jangan sampai itu yang kamu titik beratkan terus. Karena aku ngeliatnya gini, sama seperti energi ini ya, tadi aku bilang energi evil eye, energi karma buruk, memang tebel di kamu. Cuma jangan sampai itu yang kamu percaya doang gitu. Jangan itu yang terus-terusan bikin kamu ngerasa, oh gue emang salah, oh emang there is something wrong with me, there is something wrong with my with my soul, with my energy. Jangan itu terus yang kamu pikirin teman-teman, karena nggak semuanya salah kamu yang sekarang atau salah kamu yang kemarin. Ada beberapa hal yang memang kita harus ngelakuin salah dulu baru kita tahu itu bener gitu loh. Aku nggak bilang di sini orang banyak yang pile number 3 itu banyak banget salah. Aduh, gue takut salah nih ngomongnya. Tapi yes, banyak banget masalah atau kesalahan atau kekeliruan kamu di zaman jahiliyah yang kamu emang nggak tahu, yang kamu nggak sadar kalau kamu melakukan kesalahan. Aku ngobrol ini tentang sama klien aku ya. Sempet ada klien aku 1 apa 2, gue lupa, itu marahnya setengah mati sampai bikin fake account berkali-kali karena dia marah waktu aku omongin kalau sebenarnya dia sakit-sakitan dan dia
apa ya, dia dibenci sama banyak orang karena sebenarnya dia yang salah. Dia ngambil suami orang, terus mau diputusin gak mau karena dia butuh duit suami orang itu. Tapi dia ngerasa itu suami orang itu juga hubungannya udah gak bener sama istrinya. Jadi ya sah-sah aja dong segala macam. Dan akhirnya dia menarik energi yang gak bagus. Dia itu jadi sakit-sakitan, dia juga ngerasa banyak trauma yang di masa lalu tiba-tiba keinget lagi semuanya, mimpi buruk dan segala macam. Dan dia ngerasa dia kayak ada juga yang bilang dia diguna-guna sama orang lain, makanya dia sakit. No, itu yang tadi aku bilang, kayak batu hitamnya atau bom hitamnya itu memang ada di dalam diri kamu, tapi sometimes karena kita nggak tahu ini tuh hitam, makanya berkali-kali aku bilang lu nggak usah marah sama gue, lu udah personal reading sama gue udah kasih tau ini nggak ada black magic, ini nggak ada apa-apa. Aku bilang ini memang pure kesalahan kamu di masa lalu karena kamu ngambil suami orang, kamu juga ngambil duitnya pula yang harusnya itu adalah hak istri dan anak-anaknya dia. Hak yang kamu ambil ini adalah hak orang, aku bilang. Itu karmanya parah loh, itu bisa ngegrogotin energi kamu loh. Dan aku bla 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 ngomong gitu ke dia. Susah untuk sadar dia, karena dia ngerasa yang namanya soulmate, apalagi yang namanya pernikahan sudah tidak ada cinta lagi, ya itu boleh diambil. Itu bukan selingkuh namanya. Nah itu yang aku bilang, mungkin kamu para number 3 ini merasakan seperti itu. Banyak hal-hal di masa lalu atau bahkan di masa sekarang saat ini, ada banyak hal yang kamu pikir benar, ternyata tidak benar. It's okay. Kita semua gak mungkin tahu semua kebenaran, kita bukan Tuhan. Bahkan malaikat pun juga kadang-kadang istilahnya bisa mempunyai rasa-rasa iri dan segala macam. Lihat Lucifer yang akhirnya iri dengan kemahaesaan Tuhan. Dia padahal malaikat loh, istilahnya kayak gitu. Aku ngomong kayak gini bukan mau sosokan religius, no, tapi aku mau bilang kita adalah makhluk apa ya, makhluk yang hina gitu loh. Kita manusia, just human, ya susah banget, just human being. Dan menjadi manusia itu adalah habitnya melakukan kesalahan gitu loh. Aduh, jangan habit ya, adalah tempatnya salah, intinya gitu. Dan ini adalah takdirnya kamu. Mungkin kamu banyak salah, yes. Mungkin kamu banyak kekeliruan di masa lalu, yes. Mungkin aura kamu jelek, energi kamu jelek, circle kamu jadi jelek karena kamu banyak masalah di masa lalu, yes. Tapi bukan itu yang harus kamu fokuskan sekarang. Karena aku ngelihat banyak banget dari kalian yang akhirnya fokus ke masalah ini. Ini harus diberesin, teman-teman. Jangan menganggap, oh mungkin emang banyak yang nyumpahin gue, makanya hidup gue jadi berantakan. Oh emang bener banyak yang benci sama gue, kayaknya mantan-mantan gue benci sama gue nih, makanya gue ketutup jalan karirnya, jalan keuangannya, bahkan jalan kemesraan dengan pasangan gue. Atau bisa jadi gue jomblo seumur hidup karena gue diiniin, diguna-guna atau apalah namanya, dibentengi sama black magic segala macam. Jangan itu yang difokusin, tapi difokusin gimana caranya keluar. Ya itu caranya bisa jadi yang pertama pastinya banyak doa, banyak meditasi. Kalau kamu memang ngerasa punya masalah black magic, silahkan ke pemuka agama kamu, minta untuk dicarikan solusinya ya, istilahnya kayak ruqyah atau kayak exorcism, something like that. Tapi nggak usah seperti itu sih. Kadang-kadang kita juga bisa sebenarnya untuk melakukan ritual seperti itu, karena Tuhan itu ada di dalam hati kita, ya kan? Jadi mungkin kamu bisa lebih taat kepada beliau, kepada Tuhan Yang Maha Esa, jalani perintah-perintahnya. Mungkin kalau Kristen juga mungkin lebih banyak puasa Daniel, something like that. Dan juga pastinya hal-hal spiritual lainnya, meditasi, dari meditasi pernapasan, meditasi yang sesuai dengan agama, melakukan karma-karma baik yang lain, sedekah, banyak banget deh. Karma baik itu banyak banget, sunnah rasul banyak banget yang bisa kita lakuin. Hal-hal baik yang menurut buku agama atau sosial bagus sih, banyak yang bagus lah. Cari gitu, jangan malas. Karena aku ngata gini, putaran ini memang takdir kamu, tapi bukan berarti ini terus-terusan menjadi takdir kamu. Balik lagi, setiap energi itu bisa berubah, dan setiap energi bisa merubah nasibnya kamu. Takdir itu tidak berjalan lurus. Kita punya free will atau kita punya kebebasan kehendak kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. So ya teman-teman, karena itu pula aku bilang kamu bisa mengubah energi ini. Energi yang terus-terusan naik turun, baru bahagia, sakit lagi.
Oke, abis sakit bahagia lagi, nanti bahagia sakit lagi. Dan ini aku ngerasa kayak kamu tuh terus-terusan di situ. Mau ini masalah percintaan, karena di sini Ten of Pentacles kompleks. Ada percintaan, ada persahabatan, dan ada karir atau kepandaian. Misalkan kamu keterima di universitas yang kamu suka, di kampus yang kamu suka, awal-awalnya enak-enak, tiba-tiba jeblok. Happy jeblok. Nah ini juga happy marriage tiba-tiba hancur segala macam. Apalagi bisnis, ini banyak banget yang bisnis baru dapetin yang enak-enak apa segala macam, nanti jeblok lagi. Kok gini? Kok kamu kayak ngerasa nggak pernah dapetin hal yang langgeng happynya? Nah ini harus diiniin nih, karena aku ngeliatnya sebenarnya kamu tuh udah punya banyak sign waktu kamu tidur. Wow, kita lihat lagi dari sini ya. Ada the Knight of Water, ada Spring, dan ini kita akan lihat di sini ada it is important right now to take a step back and spend some time alone. Ya kan, aku udah bilang kan, sendiri dulu, coba tanya sama Tuhan, puasa dulu dari media sosial, puasa dari teman-teman kalian, kamu tanya sama Tuhan sebenarnya ini maunya apa sih Tuhan gitu loh. Ya, instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Yes, jangan apa ya, jangan nyalah. Tadi aku bilang kata-katanya hampir sama, jangan nyalahin diri kamu. Di sini now it's the time to give to yourself, yang artinya kasih reward ke diri kamu, kasih hadiah ke diri kamu. Kamu diem, kamu santai, nggak menyalahkan diri kamu lagi. Karena ketika kita nyalahin diri kita mulu, terus nyalahin kayak orang-orang di sekitar kita, oh emang bener nih ada orang yang jahatin kita, oh emang bener nih kita dulu tuh kayak nolak si doi, makanya kita sekarang dikasih nggak punya pasangan, atau dulu sosokan sih jadi karir kita kurang oke deh karena dia begini. No, jangan kayak gitu. Kalaupun memang kamu salah dulu caranya, bukan berarti kamu terus-terusan akan mendapatkan sial. Jangan mensugesti diri kamu sial terus karena masa lalu kamu yang nyebelin. No, jangan. Kamu bakalan punya springtime again. Kamu bakalan punya kayak waktu mekar kembali, dan waktu yang nggak panas-panas banget tapi juga nggak dingin. Springtime tuh enak banget, semua bunga bermekaran gitu ya, tapi mataharinya juga nggak menyengat seperti summertime. Ini happy banget, masih ada angin sepoi-sepoi, dan kamu akan mendapatkan ini. Your desire fully manifest as the flower begins to bloom. Look at this baby, it's so good. Di sini juga ada the Knight of Cups, orang yang curious, orang yang happy, orang yang penuh dengan berkat ya. Di sini ada waterfall, ini juga kuda putih, yang artinya kamu bakalan putih lagi. So, jangan terlalu melihat ke sini. Dan memang kalau kamu punya black magic, yang tadi aku bilang, kamu juga selalu ngerasain sial karena banyak sumpah serapah dari orang yang bikin kamu kayak hokinya tuh jauh melulu. Boleh kamu beli kristal ini, boleh kamu tuh simpen sambil baca ayat kursi, sambil doa Bapa Kami, sambil doa yang baik-baik, boleh banget. Aku pun seneng kalau kamu beli dari aku, to be honest, seperti itu ya. Cuma yang aku bilang tadi, tetap satu hal yang lebih penting adalah kitanya sendiri. Jangan sugestikan diri kita tuh sial terus. Karena ketika kita sugestikan sial terus, lo mau punya black tourmaline segede batu kali yang gede banget pun nggak ngaruh teman-teman. Karena sugesti dari diri kita sendiri udah jelek. Jadi kristal ini nggak akan menyerap energi jelek kita menjadi energi yang lebih baik. Nggak bisa menyaring energi gelap menjadi energi yang putih, tuh nggak bisa. Karena kitanya sendiri juga nolak. That's why banyak juga orang yang udah punya kristal segede-gede, gede-gede banget teman-teman. Tapi kayak apakah hidupnya seberuntung itu? Nggak juga. Malah banyak pusing. Kenapa? Karena energinya mau didetoks tapi kitanya melawan untuk didetoks. Devil side dalam diri kita melawan untuk didetoks. Nah itu aku bilang, mau beli silakan, lihat Sperororo, Instagramnya banyak banget segala macam, konsultasi tentang kristal pun gratis. Tapi balik lagi, the most important things di sini adalah kamu realize kamu nggak boleh gini lagi. Kamu realize kalau kamu tuh harus berubah, baru semuanya bakalan berubah, circle kamu pun akan berubah. Kalau kamu nggak realize, nggak bakalan bisa. Lo mau doa sampai lutut lo bolong juga nggak bakalan bisa. Kalau kamunya pun di habit setiap harinya kamu tetap tersugesti, oh gue emang sial gara-gara begini, gara-gara begitu, nggak bisa. Dan di sini Four of Swords juga, sorry banget, ini juga ada kata-kata kayak kamu tuh masa bodoh. Sorry,
makanya aku bilang dari awal ini pile number 3 ini lumayan menakutkan. Saran dari aku takut ada kata-kata yang salah dari mulut aku. Tapi bener, banyak banget yang masa bodoh mungkin dari apa yang orang lain omongin. Masa bodoh mungkin sama Tuhan yang tadi aku bilang, memang gue sial, udahlah terserah deh, mau tarot reader mau ngomong apa, mau intuisi gue ngomong apa, udahlah gue emang begini, udah gue jalanin aja. Tipe yang ngejalanin aja, udahlah bodoh, udah kayak berserah tapi nggak berserah, pasrah juga nggak pasrah karena bete. Karena kalau orang pasrah kan nggak bete lagi. Nah kamu bete tapi juga ya dibilang nyerah juga tetap kadang-kadang berjuang, tapi ya udah gitu aja, jadi rutinitas aja hidup kamu. Lagi sedih kamu mikir ya udah sedih, ya udah dihianatin, ya udah gue lagi bete, gue inget-inget mantan, ya udah gue stalking, nanti juga happy lagi gitu loh. Nah ini jangan masa bodoh. Bahkan omongan aku yang dari tadi pun jangan di masa bodohin, karena Four of Swords ini adalah orang yang udah masa bodoh. Ya udah tidur ya tidur aja, udahlah sembari lalu lah. Sembari lalu tuh artinya ya udah besok ya besok, lihat misteri besok ya besok aja gitu loh. Orang yang kayak gitu jangan. Boleh let it flow, boleh kita kayak going in the flow tuh boleh, tapi nggak boleh keterusan teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita terus-terusan ikutin air ya, belum tentu airnya itu air yang baik, belum tentu alurnya alur yang baik. Jadilah kayak salmon ya, yang keluar dari flow-nya kita sesekali, dan itu yang bikin kita nanti apa ya, lebih tahan uji lah ya, dan lebih oke nantinya ya. Oke, aku akan ngambil ini masa yang akan datang ya teman-teman buat kalian. Kita lihat ada apa di sini. Ada Page of Wands, permulaan yang baik. Ada Eight of Cups, ada Nine of Swords. Yes, wow. Bottom of decknya ada the Knight of Cups again, Nine of Cups 2 kali. So aku ngelihatnya gini sih, kamu optimis tapi energi kamu muda. Di sini semuanya energinya muda. Paling kenceng aja the Knight, nggak ada energi King, Queen tuh nggak ada. Di antara 3 pile cuma kamu doang yang energinya masih muda seperti ini. Dan aku ngelihatnya ini bukan sesuatu oh ya udah lihat energinya, enggak. Aku ngelihatnya memang kamu artinya ya, kamu masih energi itu masih childish banget. Mungkin kamu ngedengerin ini habis itu kamu oh ya bersemangat yuk gue mengubah semuanya pas segalanya, tapi itu dia mungkin kamu banyak habit yang kurang bagus atau segala macem. Ya udah besok ya ini persis sama yang terakhir aku omongin tadi, energinya kamu masa bodoh dan ya udah lihat besok aja lagi gitu loh, tipenya kayak gitu. Seperti Four of Swords. Jadi aku ngeliat di sini Page of Wands ini kan orang yang berantusiasnya tinggi, tapi jebret langsung ke Eight of Cups, orang yang gagal move on. Tiba-tiba jadi susah tidur lagi. Di sini bisa tidur, di sini susah tidur. Jadi ngomongin tentang tidur terus, ngomongin tentang habit terus. Artinya apa? Overthinking. Nine of Swords, Ten of Swords, dua-duanya kayak ketusuk sama swordnya sendiri, sama pedangnya sendiri. Jadi aku ngata kayak kamu di sini lagi searching for love, mencari soul family yang baru, teman yang baru, pendamping yang baru. Cuma kamu overthinking, kamu juga belum bisa move on sama orang-orang yang di sini, belum bisa move on dengan pikiran kamu sendiri yang negatif banget, kamu begini, kamu begitu, segala macam. Jadi optimismenya kamu juga kadang naik, kadang turun. Dan ini yang bikin yang itu aku bilang, kayaknya sial mulu hidup kamu. Padahal kamu berjuang. Di sini ada the Knight of Cups 2 kali. Ini nggak bisa dibohongin, the Knight of Cups 2 kali. Yang artinya kamu tuh pejuang. Cuma buat apa kamu berjuang tentang sesuatu kalau kamu nggak yakin kamu bisa dapetin itu? Kamu overthinking, kamu gelisah berlebihan. Kamu juga kayaknya kurang tidur, energi kamu lemah, nggak bisa move on. Ya nggak bisa. Page of Wands ini atau optimisme ini lama-lama juga jadinya kabur. Gitu loh menurut aku loh. Wow, energinya melelahkan banget. Baru kali ini aku satu pile minumnya tuh 2, sampai maksudnya minum air putih tanpa aku edit ya, maksudnya karena berasa banget langsung. Ini nggak bisa aku pause dulu gitu, langsung aku minum gitu. Tadi aku minumnya juga hot coklat karena beneran dahaganya berasa banget. Dan ini aku ngeliatnya memang kamu hampir sama. Kalau yang di sininya ya disuruh step back, artinya kayak diem dulu, kasih waktu buat diri kamu untuk mikir, dan kasih waktu diri kamu untuk sendirian dulu. Karena aku ngeliatnya kayak kamu tuh mencari mulu, kamu tuh temanya searching dulu, searching for
kerjaan, tentang karir, tentang searching tentang kebahagiaan kamu, entah kebahagiaannya apapun itu ya, cinta yang baru, kamu kayak baru putus nanti cari lagi yang baru atau kayak gimana. Tenangin diri kamu. Aku ngeliatnya kasih waktu buat diri kamu untuk tenang, untuk sendirian, untuk merasakan sedih, marah, kesel, bahagia, tapi sendirian. Nggak ada gunanya kamu punya partner kalau partnernya itu tuh cuma untuk pelarian kamu, untuk sok-sok move on dari orang yang terdahulu. Nggak ada gunanya teman-teman. Aku ngeliatnya kayak gitu. Yang lain sebenarnya aku ambil yang ini, cuma ambil kartu ini nih. Cuma menurut aku ini kamu udah full banget sama saran-saran. Jadi menurut aku kamu nggak butuh itu. Bukan aku nggak mau ngambil supaya lebih cepet ya, biar cepet selesai, enggak. Tapi aku ngeliatnya kak ini udah fokus banget ke sini. Jangan ditambahin saran apapun, nanti kamunya jadi keblinger. So ya teman-teman, kalau kamu nggak ngerti, please ditonton lagi dari awal, dari aku ngomongin ini ya. Saran-sarannya dicatat, karena aku ngeliatnya ini di antara file yang lain, ini adalah file yang melelahkan dan banyak banget energi dan sugesti yang jelek di dalam diri kamu yang udah terlalu lama kamu biarkan di dalam diri kamu bertumbuh. Jadi kalau kamu nggak mikirin dari awal lagi, kamu cuma sembari lalu nih, kayak yang tadi aku bilang, hidup kamu gini-gini terus, circle-nya kayak gini terus, bahagia sebentar anjlok, bahagia sebentar anjlok, dan ini bakalan bikin kamu lelah. Tanpa kamu sadari kamu lelah terus. Dan apapun yang kamu mau kerjakan, ini nihil alias tidak terlalu membawa hasil. Walaupun kamu kejarnya tuh luar biasa, kamu dapat the knight atau kesatria 2 kali loh, movementnya tuh wah kemana-mana mencari searching your soul family, tapi aku ngeliatnya nihil karena banyak hal yang belum kamu selesaikan. Jadi missionnya tuh belum komplit, jadi kamu nggak bisa naik level karena missionnya tuh belum komplit ya. Buat apa lu kejar semuanya tapi lu nggak bisa komplit gitu loh. Oke, sekian dari aku, file number 3. Terima kasih udah nonton, semoga ini bermanfaat buat kamu. Sorry kalau ada kata-kata yang salah, tapi semoga kamu ngerti apa yang aku omongin ini ya. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye.